Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan angkat satu pujian kita. Ku nyanyi
Kita di sini, kita bertiga nih, wah kita bertiga cewek-cewek semua. Iya dong. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih, apa sih yang kalian rasain gitu dengan situasi yang terjadi saat ini. Kayak kalau aku mungkin ngerasa kayak agak panik gitu ya, kayak tiba-tiba ada berita gitu kan di Facebook, di WA, di pokoknya media sosial tuh cepet banget itu. Kalau sudah apalagi kalau bertambah orang yang positif begitu tuh langsung apalagi di Salatiga kayak gini kan. Jadi aduh nanti aku kalau keluar gimana? Iya betul. Aku megang apa jadi takut gitu, kayak lebih parno ya. Parno gitu loh. Ngelakuin apa-apa susah sih. Iya, kalau kalian sendiri tuh yang kalian rasain apa? Mungkin beda atau sama mungkin. Agi. Ya. Oh ya. Kalau aku parno juga sih pertamanya. Maksudnya aku parno tapi nggak parno banget gitu. Jadi kayak nggak kayak jadi anti megang ini, anti megang itu gitu loh. Cuma lebih ke hati-hati aja. Gitu sih kalau aku. Aku lebih apa ya? Bingungnya ada. Tadi kayak parnonya juga ada. Jenuh ada. Dan apa ya, kayak lebih khawatir sih di hati. Ada sedihnya juga. Sedihnya tuh gini, ini tuh Kapan selesai gitu. kadang ini bisa Kalau jadi bener banget. mempengaruhi suasana hati kita kan. Dan Betul. ini gak cuma di sini, di Salatiga. Dan ini tuh mendunia. Ya kan? Apalagi kalau dengar pamannya kita kan istilahnya merantau nih ya. Terus kita tiba-tiba dengar pamannya di Medan Ada yang positif, iya. Gitu kan, atau di tempatku di Pati gitu. Kalau di Juwana belum. Semoga belum. Amin. Nah, di Pati gitu tiba-tiba ada gitu kan. Jadi kepikiran, oh orang tua aku nanti gimana ya. Jadi apa ya, rasanya tuh kayak nggak tenang gitu nggak sih menurut kalian? Betul. Pasti sih, sebagai kita bertiga anak rantau kan, jauh-jauh terus ke sini. Kita yang harusnya jadwal ini libur kita pulang, tapi kita tetap gimana? Betul. Tertahan Nggak di bisa kos pulang. kan. Dan itu tuh bikin kayak, aduh Tuhan ini kapan selesai gitu kan. Kadang kita juga jadi parno, walaupun parnonya yang nggak banyak-banyak amat, tapi tetap parno itu tuh bisa bikin mempengaruhi kan. Dan itu nggak cuma suasana hati kita, jadi apapun yang kita lakukan itu bakal berpengaruh banget. Ya kan? Betul Kak. Kalian pernah nggak sih kayak marah gitu? Maksudnya dengan situasi seperti ini. Coba kayaknya dulu awalnya Indonesia tuh merasa aman-aman aja. aman gitu kan. Iya. Kita pede banget nih, nggak akan kena gitu kan. Ada di berita gini dibilang, orang Indonesia tuh nggak akan pernah kena virus, ya. Bener. Bilangnya yang kena itu dikira masuk angin gitu. Tapi ternyata juga bisa kita gitu nggak loh. tahu ya.
apalagi kadang ada orang yang udah tahu positif tapi masih berkeliaran, masih nggak aware juga gitu. Karena situasi yang kayak gitu bikin aku khususnya kayak marah. Ini kok udah tahu habis pergi dari mana, kayak nggak tahu diri gitu loh. Udah iya kan, tapi kan, maksudnya dia nggak memikirkan orang lain, kesehatan orang lain yang masih sehat gitu. Iya, apalagi terus nanti kalau dia jalan ke pasar, terus abis itu orang pasarnya ketemu sama keluarganya atau kita mau belanja apa, terus kita ternyata kan kita nggak sadar, kebetulan kan nggak bisa lihat. Kita itu kan memang sesuatu yang nggak terlihat tapi bisa dirasakan banget gitu. Nanti kalau udah kena, aduh, jangan sampai dong. Jangan sampai. Mari kita semua jaga kesehatan ya teman-teman. Terus ini satu. Apa? Pada nunggu. Iya iyalah. Apa? Kalian tahu aku kan jomblo nih. Terus kita kan cewek. Iya, gara-gara ini. Gara-gara ini, coba bayangin sebelum ini kan kita bisa jalan-jalan. Kita bebas nih kemana aja nih mau jalan. Bisa cantik-cantik. Kan bisa. Bisa mejeng, bisa cuci mata, betul. Kalian yang nempel kan satu lumayan. Dan teman-teman tahu nggak di sini? Mau diketawakan. Nah terus ini, teman-teman khawatirnya apa? Coba apa? Bisa tebak nggak? Ih, langsung apa sih? Loh, aku tuh nggak bisa nunggu gitu loh. Nggak peka ini. Ya makin khawatir lah. Kenapa? Hubungannya sama jomblo apa? Ya nggak bisa nyari. Iya, aduh. Jadi kan kita kerjanya cuma di rumah. Kan kita ada kerjaan lain, jadi kita nggak ada. Gunakan sosial media. Iya loh. Udah. Daripada kita makin ngelantur, perasaan kita khawatir soal ini, soal itu, apalagi kita jauh dari orang tua, kita juga kepikiran keluarga kita, aman apa enggak gitu. Yang paling penting nih kayaknya hati kita. Yes, betul sih. Gimana kita menanggapi situasi. Yeah. Tapi gimana ya caranya? Habis ini kita mau dengerin firman Tuhan. Mungkin kita bisa dapat jawabannya bagaimana sikap hati kita menjaga sikap hati kita menghadapi situasi seperti ini. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Teman-teman semua siap? Mari mendengarkan firman Tuhan. God bless you. God bless you guys. Selamat malam, shalom semuanya. Jemaat Youth, Father's House, Community Church, IFGF Salatiga dan juga seluruh rekan-rekan, adik-adikku, anak-anak muda yang Tuhan cintai. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Saya melihatnya bahwa hari-hari ini di tengah kita masih ada dalam suasana yang tidak menentu, masih banyak sekali kenaikan jumlah orang yang terkena pandemik dari COVID-19, semuanya serba belum pasti. Banyak orang yang merencanakan acara, merencanakan event, gagal. Ada satu saudara yang menunda pernikahan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan-pekerjaan karena banyak event yang dibatalkan sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Banyak sekali hal yang membuat hari-hari ini kita cukup berat dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bahkan untuk kita melihat kenyataan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tapi hari ini ada satu kunci yang kita perlu belajar. Bagaimana kita bisa menjaga agar semuanya ini ada dalam kendalinya Tuhan. Memang yang pertama kita perlu tahu bahwa hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan itu adalah kunci dari semuanya. Ya, tapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan dari hati kita? Saudara-saudara seiman, saya akan memulai dari sebuah ayat
di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tadi mungkin kita mendengar ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebingungan, mungkin panik, mungkin ada keraguan-raguan akan apa yang terjadi, tetapi firman Tuhan berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya boleh balik, adalah seperti ini, yang disebut dengan kehidupan bukan hanya sesuatu yang baik, bukan hanya segala sesuatu yang mencerminkan terlihat saja, tetapi ketika hatimu baik, maka yang muncul adalah baik. Tetapi ketika hatimu busuk, yang muncul adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, hati itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita, ada di dalam batin kita, yang dimana terdapat satu, kalau kita boleh melihat bahwa begini, bahwa ini adalah sesuatu yang ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, di dalam diri kita. Bukan hati ya, bukan di dalam hati kita, tapi di dalam diri kita. Sesuatu yang ada di dalam yang bisa berbicara kepada kita, yang mengatakan sesuatu, pertimbangan-pertimbangan dan segala macam. Itulah hati. Kalau kita tahu, Yesus juga mengajarkan tentang hati. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat ke-33 sampai ke-35, Yesus berkata seperti ini, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon, dengar baik-baik, itu dikenal. Kalau kita lompat ke ayat 35 dikatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di Matius pasal 15 juga dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Dengar baik-baik. Ini Yesus mengajarkan tentang hati. Bahkan dia berkata seperti ini. Dia mengatakan ada satu peristiwa di mana ketika itu Yesus didatangi oleh seorang pelacur. Dan saat itu pelacur itu memecahkan buli-buli minyak wanginya. Kemudian mengurapi Yesus. Kemudian berlutut, bersujud. Dan disitulah dikatakan, sampai ada satu ayat yang berkatakan seperti ini. Bangsa ini jauh. Bangsa ini sepertinya memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu firman Tuhan. Kalau kita melihat di Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 23, sama peristiwa yang disebutkan dan dimunculkan oleh Yesus, yaitu begini, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari dalam, dari hati orang. Jadi kenapa Yesus berbicara tentang hati? Kenapa Tuhan minta kita menjaga hati? Karena dari dalamlah terpancar kehidupan kita. Kalau engkau luka hatimu, kalau engkau sakit hatimu, kalau engkau takut hatimu, engkau ragu-ragu dalam hatimu, engkau cemas, engkau marah, geram, engkau simpan dalam hatimu, maka yang muncul adalah yang seperti itu. Yang buruk akan muncul. Makanya Yesus berkata, engkau harus menjaga hati. Dari buahnya lah. Kita mungkin bisa berpura-pura, tetapi kita tidak bisa membohongi hati. Kenapa Amsal berkata seperti itu? Jagalah hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di tengah segala sesuatu yang sulit, di tengah segala sesuatu yang berat, kita harus tahu
bahwa intinya kita harus tahu pusat kehidupan kita ada di mana? Ada di hati kita. Pusat kehidupan kita ada di hati kita. Segala sesuatu pertimbangan ada dalam hati kita. Segala sesuatu itu ada dari sini. Ketika kita bereaksi tentang sesuatu, respon pertama itu dari hati. Engkau menentukan ketika engkau mungkin dilukai, engkau menentukan engkau mau marah atau tidak, dimulai dari hati. Engkau marah terhadap orang lain, kemudian kau dendam. Saya harus katakan ini. Semuanya dimulai dari hati. Makanya Tuhan berkata begini, engkau harus menjaga hatimu. Nah, dari semua perbincangan banyak orang, anak-anak muda, keluarga dan segala macam, bagaimana kita bisa bertahan, bukan cuma bertahan, bagaimana kita bisa melangkah, bagaimana kita bisa berespon semuanya dengan baik, dimulai dari hati. Mari kita melihat bahwa Tuhan memang peduli dengan hati. Memang Tuhan peduli dengan yang ada di dalam diri kita. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, ini peristiwa yang luar biasa. Ketika Daud dipilih dan diurapi lewat Samuel menjadi raja. Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Betapa pentingnya hati di mata Tuhan. Kemudian di Amsal 21 ayat kedua dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Cara pandang manusia. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Luar biasa, betapa pentingnya hati di mata Tuhan. Kalau kita melihat lagi di dalam Mazmur 24 ayat 4 sampai yang ke-5, beginilah firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang saya akan mulai dari ayat yang ketiga dulu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini ayat yang keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini janjinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Daud sampai menaikkan pujian ini. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya artinya kudus, dan mereka yang murni hatinya, suci hatinya. Di mana segala hal yang jahat yang dituliskan bahwa segala sesuatu muncul dari dalam hati, itu sudah nggak ada. Betapa pentingnya hati di mata Tuhan, karena hati adalah pusat kehidupan kita. Hari-hari ini, di tengah segala sesuatu yang tidak pasti, kita perlu menjaga hati kita. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 103, di tengah kekacauan, di tengah ketekanan dan segala macam, Daud memaksa dirinya berkata seperti ini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bahkan dituliskan, hatiku sedang galau, gundah gulana itu galau bahasa sekarangnya. Aku sedang kacau nih hatiku, tapi aku paksakan memuji Tuhan. Kata pujian ini berbicara tentang pengakuan dan penghormatan akan keberadaan Tuhan. Kata pengucapan syukur berbicara tentang kau mengakui bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bagaimana kita menjaga hati kita? Menjaga hati kita dimulai dari yang pertama, mencari wajah Tuhan. Yang kedua, kau berpegang janji. Berpegang pada janji firman Tuhan. Saya akan tunjukkan sebuah buku yang sangat indah. Buku ini berjudul Menari dalam Badai. Yang mengarang seorang ibu bernama Liana Puji Astuti.
Ini buku berisi tentang kumpulan renungan menghadapi pergumulan hidup. Ada satu kata-kata ini. Di dalam bab yang ke-18 dituliskan begini, tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Semua itu berlangsung dalam mahakarya rencana Tuhan. Katakan amin ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya, semua itu berlangsung dalam mahakarya rencana Tuhan. Jadi nggak ada yang kebetulan yang terjadi. Karena itu semua ada dalam rencana, ada dalam rancangan, itu semua ada dalam proses pembuatan mahakarya dari Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan semesta alam. Kita harus percaya dan kita harus berketetapan hati bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mengendalikan semua yang terjadi hari-hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau kita melihat kembali sebuah peristiwa di dalam firman Tuhan tentang bangsa Israel. Saya pernah mengajarkan ini, saya pernah cerita sedikit, tetapi saya harus katakan begini. Di Ulangan 8 ayat ke-25, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dituliskan di sana 40 tahun. Kalau kita lihat, saya melihat satu sumber dari firman Tuhan ini, bahwa jarak dari kota di mana bangsa Israel mulai melakukan perjalanan keluar dari Mesir, mencapai Yerusalem itu kurang lebih 400 km. Jika kita berjalan kaki 4-5 km per jam, dan setiap hari berjalan 8 jam, maka jaraknya sebenarnya hanya bisa ditempuh dalam waktu 2 minggu. Tapi lihatlah bahwa semuanya itu terjadi dalam 40 tahun. Kenapa? Ini penting sekali. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Ulangan. Kita akan melihat betapa Tuhan peduli dengan hati. Tuhan sangat peduli dengan sikap hati, respon hati kita terhadap segala sesuatu. Baik berhubungan dengan orang maupun berhubungan dengan masalah. Baik berhubungan dengan situasi, keadaan, maupun apa yang kita alami hari-hari ini. Di Ulangan pasal yang ke-8, di ayat yang kedua, dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Dikatakan ini bahwa tujuan Tuhan kenapa sampai bangsa Israel berputar 40 tahun adalah supaya ini. Di ayat yang kedua dikatakan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jangan lekas bereaksi. Kadang masalah, kadang tekanan, kadang situasi. Bahkan seringkali itu terjadi dengan satu tujuan. Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin menguji hati kita. Siapa yang bisa menjaga hati kita? Hanya Tuhan. Dalam setiap doamu, mintalah Tuhan menjaga hatimu. Bangun pagi, katakan, Tuhan jaga hatiku. Tuhan, aku mohon jaga hatiku. Supaya aku berespon dengan benar. Supaya aku merespon dengan benar segala sesuatu. Supaya aku bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Tuhan ingin kita memiliki hati yang baru. Setiap hari, kasih-Nya selalu baru buat kita. Dan hati kita harus kita perbaharui setiap hari. Sebelum tidur, biasakan untuk merenungkan apa yang kau lakukan sepanjang hari. Apa yang engkau lakukan, apa yang salah,
Dan berdoalah sebelum kau tidur. Dan ketika kau bangun pagi, mengucap syukurlah, mintalah Tuhan menjaga hatimu. Karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Tapi juga dari hatimu lah bisa muncul kebusukan-kebusukan. Tapi ingatlah, kita semua anak-anak Tuhan, yang Tuhan ingin kita naikkan level kehidupan kita. Dengan apa? Dengan kita menjaga hati kita. Dan kita membuang segala sesuatu yang busuk, yang buruk, keluar dari hati kita. Dan kita mulai belajar. Hari ini belum ada kita yang sempurna, tetapi kita sedang ada dalam proses. Minta diperbarui. Itulah kekristenan sejati. Mengikut Yesus, menuju kepada satu kesempurnaan. Berproses bersama Kristus, dan mengalami Dia setiap hari. Jaga hatimu, dan mintalah selalu Dia menjaga hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan ajak setiap kita untuk berdoa. Saya rindu untuk setiap kita mulai hari ini mengerti. Kalau engkau berhubungan dengan keputusan-keputusan yang akan terjadi, dengan situasi-situasi yang terjadi, lihatlah, semuanya dimulai dari hati. Respon itu dari hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Berkat kasih setiamu menyertai kami semua. Juga untuk anak-anakmu yang melihat, yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau mereka belum memanggil Yesus dalam hati mereka, kalau mereka belum memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka, biarlah mereka saat ini memanggil Engkau Tuhan, menyerahkan hidup untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur hari ini untuk anugerah kasih setiamu. Kalau firman-Mu berkata untuk kami terus untuk menjaga hati kami. Karena segala situasi yang tidak menentu ini akan membuat kami secara manusia, pikiran-pikiran kami menjadi kacau. Tekanan-tekanan, kekhawatiran, dan hal-hal yang buruk mungkin Tuhan kami pikirkan, dan itu membuat hati kami tidak tenang. Tapi hari ini kami mohon, jagalah hati kami. Tuntun hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjaga dengan sungguh. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa menjaga apa yang ada dalam hati kami, supaya ketika muncul sesuatu yang keluar dari hidup kami, yang keluar adalah buah yang baik, buah yang bisa dikecap banyak orang, buah yang manis. Kami bersyukur hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran firman-Mu dan menjaga hati. Berhati-hati dalam segala kehidupan kami Tuhan, dalam perbuatan kami, dalam perilaku kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat kasih setia Tuhan Yesus, dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selamanya. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera yang Bapa berikan buat kita, yang tinggalkan untuk kita, menyertai kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Jadilah berkat, kemanapun engkau ada, dimanapun engkau, dengan cara apapun, jadilah berkat. Jangan pernah diam, teruslah berkarya bagi Tuhan, teruslah berbuat sesuatu untuk kemuliaan kerajaan-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Dan yang percaya katakan, amin. Jagalah hatimu dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.